Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua kelas 6? Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran matematika. Nah, biasakan sebelum belajar kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang. Silahkan simak video yang Ustazah kirim berikut ini. Selamat belajar. Kalian hari ini semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar matematika tentang bangun ruang. Tahukah kalian, bangun ruang merupakan salah satu pokok bahasan yang banyak dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh bangun ruang adalah tenda segitiga, kaleng susu atau rumah, topi petani, bola, dan beberapa benda lainnya. Tahukah kalian tokoh yang bernama Thales? Thales adalah seorang tokoh matematika. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama yang menjelaskan dunia dan gejala-gejala di dalamnya tanpa bersandar pada mitos, melainkan pada rasio manusia. Thales pada tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi lahir di kota Miletus. Thales pernah tinggal di Mesir dan menghitung tinggi piramid dengan menggunakan bayangan piramida tersebut. Sekembalinya dari Miletus, ia terkenal sebagai negarawan, penasehat, insinyur, usahawan, matematikawan, dan ahli perbintangan. Karena kejeniusannya tersebut, Thales adalah orang pertama yang dihubungkan dengan penemuan matematika. Baik anak-anakku, perhatikan gambar berikut ya. Kalian pasti mengetahui bahwa tenda pada gambar di bawah ini merupakan contoh bentuk prisma segitiga. Baik, tahukah kalian tenda tersebut menyerupai prisma segitiga ketika diputar 90 derajat? Perhatikan gambarnya ya. Nah anak-anakku, prisma merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh dua sisi. Sisi pertama berbentuk segi banyak, sejajar, dan kongruen. Kemudian sisi lainnya berbentuk persegi panjang. Prisma mempunyai bagian-bagian bangun yang bentuknya berbeda. Berikut ini merupakan bagian-bagian dari prisma. Dari sebelah kiri ada tinggi prisma. Kemudian dari sebelah atas itu titik sudut, bawahnya sisi atas, kemudian sisi tegak dan rusuk, kemudian sisi bawah atau alas. Selanjutnya, berikut ini merupakan jaring-jaring prisma. Ada sisi atas, kemudian sisi tegak, ada sisi alas, dan tinggi prisma. Baik, tahukah kalian nama benda ini? Ya, ini namanya paving. Paving merupakan contoh bentuk prisma segi 6. Perhatikan bangun tersebut. Apa nama bangun tersebut? Ya, karena alas dan atapnya berbentuk segi 6, maka nama bangun tersebut adalah prisma segi 6. Selanjutnya, berapakah jumlah titik sudutnya? Prisma segi 6 memiliki 12 titik sudut yang terdiri dari 6 titik sudut di alas dan 6 titik sudut di atap. Kemudian, berapakah jumlah sisi tegaknya? Prisma segi 6 memiliki 6 sisi tegak yang menghubungkan alas dan atapnya. Selanjutnya, apakah bentuk bangun setiap sisi tegaknya? Ya, setiap sisi tegak pada prisma segi 6 berbentuk persegi panjang. Kemudian, berapakah jumlah rusuknya? Prisma segi 6 memiliki 18 rusuk yang terdiri dari 6 rusuk alas, 6 rusuk atap, dan 6 rusuk tegak. Kemudian, sebutkan nama bentuk bangun sisi alas dan atasnya. Apakah keduanya mempunyai bangun yang sama?
Ya, bangun sisi alas dan atapnya sama, yaitu bangun datar segi 6. Selanjutnya, berapakah jumlah seluruh sisi pada prisma tersebut? Seluruh sisi yang dimiliki oleh prisma segi 6 adalah 8 buah yang terdiri dari 2 sisi alas, atap, dan 6 buah sisi tegak. Sekarang perhatikan gambar berikut ya. Kaleng biskuit dapat digambarkan sebagai tabung. Sekarang bagian-bagian tabung sebagai berikut. Ada tinggi, kemudian sisi atas, rusuk, sisi tegak atau selimut tabung, yang paling bawah adalah sisi alas. Tabung merupakan prisma dengan sisi alas dan sisi atas berbentuk lingkaran. Tabung dapat juga diartikan sebagai bangun ruang, di mana bangun tersebut dibentuk oleh 2 lingkaran yang sejajar dan 1 persegi panjang yang mengelilingi lingkaran tersebut. Berikut ini contoh benda berbentuk tabung. Ada gelas, ada kaleng cat, dan masih banyak lagi di lingkungan sekitar kita. Nah, sekarang buatlah tabung berdasarkan jaring-jaring berikut ini ya. Ukuran masing-masing bagian sesuai seleramu. Terserah kalian mau berukuran kecil, sedang, atau besar. Selanjutnya, perhatikan jaring-jaring tabung berikut ya. Bagian-bagian tabung merupakan sisi tabung. Sisi-sisi tersebut terdiri atas sisi alas, sisi tegak atau selimut, dan sisi atas. Sisi alas dan sisi atas tabung berbentuk lingkaran. Selimut tabung berbentuk persegi panjang. Pada tabung ada tinggi, diameter, dan jari-jari tabung. Selanjutnya, kerjakan soal ini ya. Kalian bisa buka halaman 95. Perhatikan gambar berikut ya. Wayan membeli lampu LED di pasar malam. Lampu tersebut rencananya akan diletakkan di kamar tidur untuk penerangan. Lampu milik Wayan seperti gambar di samping lampu LED milik Wayan berbentuk limas dengan alas segi 6. Sekarang perhatikan gambar bangun limas tersebut ya. Limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bangun datar sebagai alas. Selain itu, beberapa buah bidang berbentuk segitiga yang bertemu pada 1 titik puncak. Limas mempunyai bagian-bagian bangun yang bentuknya berbeda. Berikut ini merupakan bagian-bagian dari limas dan jaring-jaring limas. Berikut adalah jaring-jaring limas. Yang bawah sisi alas, samping sisi tegak. Anak-anakku, kamu telah mengetahui bagian-bagian dari limas. Sekarang kamu akan mengenal bentuk-bentuk limas. Limas diberi nama berdasarkan bentuk segi N pada bidang alasnya. Dari sisi kiri yaitu limas segitiga karena alasnya segitiga. Yang sampingnya limas segi 4 karena alasnya segi 4. Yang ketiga limas segi 5 karena alasnya segi 5. Yang keempat limas segi 6 karena alasnya segi 6. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut ya. Jawab di kertas. Anak-anakku, pernahkah kamu melihat petani yang memakai topi? Topi petani terlihat seperti pada gambar di samping. Sering disebut caping. 2 topi petani tersebut berbentuk kerucut. Anak-anakku, tahukah kalian, kerucut merupakan limas dengan sisi alas berbentuk lingkaran. Kerucut dapat juga diartikan sebagai bangun ruang, di mana bangun tersebut dibentuk oleh sebuah lingkaran pada sisi alas dan sisi lengkung yang mengelilingi lingkaran tersebut. Kerucut mempunyai bagian-bagian seperti titik puncak, rusuk, dan sisi. Sisi-sisi sendiri terdiri atas sisi alas dan sisi tegak atau selimut kerucut. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan kerucut yaitu jari-jari, tinggi, dan garis pelukis. Perhatikan gambarnya ya, itu yang atas adalah titik puncak. Kemudian sisi tegak atau selimut kerucut. Terus yang di bawah itu adalah sisi alas. Kemudian itu adalah rusuknya. Nah, berikut adalah jaring-jaring kerucut.
Yang di bawah adalah sisi alas yang berbentuk lingkaran, kemudian atasnya adalah sisi tegak atau selimut kerucut. Berikut adalah soal-soalnya, dikerjakan ya. Perhatikan gambar berikut. Benda yang digunakan untuk bermain sepak bola adalah bola. Bola adalah bangun ruang 3 dimensi. Bangun ini dibentuk oleh tak hingga lingkaran yang berjari-jari sama panjang. Jari-jari ini berpusat pada satu titik yang sama. Nah, sekarang perhatikan gambarnya. Itu adalah titik di tengah-tengah adalah titik pusat. Kemudian itu luarnya adalah sisi. Nah, jika bola itu dibuka, itu bagian luar terlihat seperti itu yang warna hitam dan putih. Nah, bagian dari bangun ruang berbentuk bola disebut sisi. Yang warna hitam putih itu adalah sisinya. Selanjutnya, hal-hal yang berkaitan dengan bola antara lain jari-jari, diameter, dan titik pusat bola. Nah, anak-anakku, untuk pertemuan kali ini Ustazah akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat buat kalian semua, dan jika masih ada yang belum paham bisa ditanyakan ke Ustazah masing-masing. Jangan lupa tetap semangat belajar, sholat 5 waktu, dan patuh kepada kedua orang tua. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.